Halo semuanya, selamat datang di Bedah Taktik kita kali ini. Sebagai seorang analis sepak bola, kadang ada hari-hari di mana kita nonton sebuah tim main dan rasanya cuma bisa geleng-geleng kepala melihat betapa sempurnanya mereka. Nah, itulah yang baru aja ditunjukin sama timnas Spanyol. Sempat ada keraguan pas fase grup, apakah sang juara Eropa ini bisa nemuin ritme terbaik mereka. Tapi skuad asuhan Luis de la Fuente akhirnya benar-benar meledak di babak 3-2 besar. Kemenangan telak atas Austria di Stadion Los Angeles ini bukan sekedar tiket ke babak 16 besar ya. Ini tuh sebuah statement taktis yang luar biasa tegas. Yuk kita bedah lebih dalam gimana La Roja akhirnya bisa masuk ke gigi tertingginya. Kita langsung mulai dengan angka raksasa ini, 32. Coba deh kalian bayangin sebentar, gimana ceritanya sebuah tim dengan sejarah sepak bola sebesar Spanyol bisa dihantui sama satu kutukan selama 32 tahun penuh. Sejak tahun 1994, generasi emas Spanyol silih berganti datang ke panggung Piala Dunia. Tapi ada satu tembok tak kasat mata yang terus-terusan menghadang mereka di fase gugur. Kemenangan atas Austria kemarin tuh bukan cuma soal lolos ke babak selanjutnya, tapi ini adalah momen bersejarah di mana kutukan puluhan tahun itu akhirnya hancur berkeping-keping. Bagian pertama, kita bahas tuntas soal akhir dari kutukan 3 dekade ini. Kita nggak lagi ngomongin kemenangan 3-0 yang biasa-biasa aja, ini adalah sejarah yang lagi ditulis ulang. Buat benar-benar paham seberapa besar pencapaian skuad Spanyol saat ini, kita harus kilas balik dan sadar betapa panjangnya puasa gol mereka di fase paling krusial, babak sistem gugur. Gol pembuka Mikel Oyarzabal ke gawang Austria kemarin, itu adalah gol fase gugur Piala Dunia pertama buat Spanyol sejak tendangan magis Andres Iniesta di final 16 tahun lalu. Gila kan? Tapi yang bikin lebih merinding lagi tuh waktu Pedro Porro menggandakan keunggulan. Itu jadi pertama kalinya La Roja sukses mencetak lebih dari 1 gol di laga knockout Piala Dunia sejak mereka ngalahin Swiss 2-0 di tahun 1994. Tepat 32 tahun yang lalu. Puasa yang super panjang akhirnya diakhiri dengan gaya yang sangat elegan. Lanjut ke bagian kedua, dominasi taktikal mutlak. Setelah kita paham konteks sejarahnya, sekarang kita fokus ke atas lapangan hijau. Karena jujur aja, yang bikin sejarah itu bisa tercipta adalah eksekusi taktik yang nyaris tanpa celah. Coba pikirin, gimana caranya sebuah tim bisa ngelepasin sampai 23 tembakan, sementara lawannya benar-benar nggak dikasih kesempatan buat nyatet satu pun tembakan tepat sasaran, 0 besar. Spanyol tuh nggak cuma ngalahin Austria, tapi secara harfiah melumpuhkan mereka di setiap jengkal lapangan. Ini sih definisi mutlak dari laga berat sebelah. Padahal Spanyol sempat mulai dengan agak lambat loh, mereka cuma nyelesain 15 umpan di 5 menit pertama. Tapi begitu mesinnya panas, mereka ngurung Austria tanpa ampun. Gak ada ruang, gak ada celah, yang ada cuma gelombang serangan merah bertubi-tubi. Poin krusialnya ada di metrik fundamental yang ngedukung dominasi gila ini. Angka 2,84 expected goals atau XG ngebuktiin kalau tembakan-tembakan mereka tuh bukan asal nendang spekulasi dari jauh, melainkan peluang-peluang emas yang matang. Terus 51 sentuhan di dalam kotak penalti lawan. Wow, itu angka yang sangat fantastis. Ini jadi bukti nyata kalau struktur serangan berbasis penguasaan bola milik Spanyol sukses mencekik Austria. Mereka nggak cuma muter-muterin bola di area pertahanan sendiri, tapi mendikte permainan tepat di jantung pertahanan lawan. Austria bener-bener dibikin gak bisa napas panjang laga. Masuk ke bagian 3, keajaiban Yamal dan ketajaman Oyarzabal. Tentunya skema taktis sebrilian apapun pasti butuh eksekutor yang mematikan kan? Kita mulai dari wonderkid yang satu ini, Lamine Yamal. Catatan statistiknya rasanya di luar nalar kalau kita ingat umurnya baru 18 tahun, 354 hari. Walaupun salah satu tembakannya sempat disapu sama David Alaba di garis gawang, kontribusinya benar-benar fenomenal. Yamal resmi jadi pemain pertama di Piala Dunia tahun ini yang nyatet lebih dari 10 dribble sukses, sekaligus ngelakuin lebih dari 10 sentuhan di kotak penalti lawan dalam satu laga. Dia adalah pemain termuda dalam sejarah yang pernah nyentuh kombinasi metrik se-elit itu. Oh ya, satu lagi. Dia udah menangin seluruh 9 pertandingannya sebagai starter di turnamen besar. Mentalitas juaranya udah terbentuk sempurna. Nah, kalau Yamal adalah sang kreator kekacauan, maka Mikel Oyarzabal ini adalah sang algojo berdarah dingin. 17 gol. Angka ini ngerangkum seberapa mematikannya Oyarzabal di 16 penampilan terakhirnya sebagai starter buat Spanyol. Sentuhan pertamanya yang super tenang, pas nerima umpan silang Marco Kurela buat gol pembuka, itu nunjukin insting murni seorang pembunuh di kotak penalti. Belum berhenti di situ, torehan 2 golnya di laga ini bikin dia jadi pemain Spanyol pertama yang nyetak brace di laga fase gugur Piala Dunia sejak Emilio Butragueño ngeborong 4 gol ke gawang Denmark di tahun 1986. Rekor yang luar biasa eksklusif. Ngomongin Spanyol, pasti identik sama barisan gelandang playmaker elit. Dan Alex Baena sepertinya udah resmi mewarisi tongkat estafet itu. Dia berhasil nyiptain 5 peluang krusial ngelawan Austria. Salah satunya adalah umpan silang kaki kiri yang presisinya luar biasa dan membelah pertahanan lawan,
Sebelum akhirnya disambut sundulan tajam Pedro Porro buat gol kedua. Kalian tahu siapa pemain Spanyol terakhir yang nyiptain 5 peluang di laga knockout Piala Dunia? Sang legenda, Xavi, di final 2010. Baena benar-benar ngendaliin tempo di laga ini layaknya seorang maestro sejati. Bagian keempat, dan ini yang gak kalah pentingnya, fondasi sekokoh karang Spanyol. Saat barisan penyerang lagi sibuk mendominasi berita karena gol-gol cantik mereka, kita sebagai analis wajib banget ngelihat gambaran besarnya. Fakta dari sebuah tim juara adalah mereka selalu dibangun di atas fondasi pertahanan yang gak gampang tembus. Angka 5 ini nih sama pentingnya sama gol-gol Oyarzabal tadi. Ini adalah jumlah rentetan clean sheet berturut-turut yang ditorehkan sama Unai Simon setiap kali dia tampil sebagai starter di Piala Dunia. Saat tim kalian asik nyerang dan terus nekan di area lawan, lini belakang dituntut punya konsentrasi absolut buat antisipasi serangan balik. Dan Simon bareng barisan bek Spanyol ngelakuin itu dengan sangat sempurna. Dan rekor ini bukan kaleng-kaleng ya. Lewat clean sheet kelimanya ini, Unai Simon resmi nyamain rekor terpanjang sepanjang masa oleh seorang kiper di Piala Dunia, bersanding dengan nama besar legenda Italia Walter Zenga dari tahun 1990. Secara kolektif, Spanyol juga sukses jadi tim Eropa pertama yang gawangnya tetap rawan di 4 laga pertama Piala Dunia semenjak Swiss ngelakuin hal yang sama di tahun 2006. Ini adalah bukti valid kalau transisi bertahan Spanyol itu sama memetikannya dengan transisi menyerang mereka. Mereka mencekik lawan bukan cuma saat pegang bola, tapi juga saat mereka harus merebutnya kembali dalam hitungan detik. Yang akhirnya ngebawa kita ke pertanyaan besar di akhir analisis taktik kita kali ini. Kita baru aja ngelihat versi tim Spanyol yang mendominasi penguasaan bola, nyetak gol dengan sangat efisien, punya sayap-sayap muda yang fenomenal, dan lini belakang yang secara harfiah megang rekor dunia urusan clean sheet. Di babak 16 besar nanti, lawan mereka adalah antara Portugal atau Kroasia. Mengingat skuad Luis de la Fuente ini udah nemuin gigi tertinggi mereka, apakah ada tim di turnamen ini yang cukup komplit buat nemuin celah dan ngentiin laju sang juara Eropa? Wah, ini sih pastinya bakal jadi laga yang wajib banget kita tunggu. Terima kasih udah nemenin saya di Bedah Taktik kali ini. Pastikan kalian terus update wawasan sepak bola kalian, dan sampai jumpa di analisis pertandingan berikutnya.